Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Rambo Last Blood yang rilis pada tahun 2019. Singkatnya, film ini akan mengisahkan tentang John Rambo yang di masa pensiunnya terpaksa harus berhadapan dengan sindikat prostitusi Meksiko. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan hujan badai di tengah hutan Arizona pada malam hari. Terlihat tim SAR dan para polisi lokal berada di sana dalam upaya pencarian para pendaki gunung yang terjebak hujan badai di sana. Namun karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim, para penyelamat terpaksa harus menghentikan pencarian. Tim rescue yang memantau dari ketinggian dengan helikopter meminta mereka harus segera menuruni bukit untuk mencari tempat berlindung karena ada banjir bandang yang akan datang. Namun saat tim SAR memutuskan untuk mundur, terlihat sang veteran perang yang tidak memiliki rasa takut, dengan menunggangi kuda ia terus melanjutkan pencariannya. Di sana Rambo berhasil menemukan seorang pendaki, dengan kondisi tewas mengenaskan. Sementara itu, dari kejauhan terlihat banjir bandang yang semakin mendekat. Rambo kemudian melanjutkan pencariannya, dan menemukan dua orang pendaki lainnya. Pria pendaki itu bersikeras untuk mencari istrinya, padahal Rambo sudah melarangnya, karena ada banjir bandang yang akan datang. Hingga pada akhirnya Rambo membuat penyelamatan darurat menggunakan tali, untuk menyelamatkan dirinya serta si pendaki wanita, dari terjangan banjir bandang yang sangat dahsyat. Setelah peristiwa itu, Rambo dan si wanita pendaki akhirnya selamat dari musibah yang mengerikan sebelumnya. Namun si pria yang mencari istrinya, ia ditemukan tewas oleh tim penyelamat 1 mil di bawah sungai. Terlihat di sini Rambo merasa bersalah karena gagal menyelamatkan pria tersebut. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya, di kediaman sang veteran perang. 11 tahun setelah peperangan di Burma, Rambo kini tinggal di Arizona, mengelola peternakan kuda warisan keluarganya. Di sana Rambo tinggal bersama Maria Beltran, seorang pengurus rumah tangga, yang sudah sejak lama membantu keluarga Rambo, yang sudah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Kemudian gadis imut nan cantik bernama Gabriela, yang merupakan cucu dari Maria juga tinggal bersama mereka. Di masa pensiunnya, sang veteran perang membuat terowongan rahasia bawah tanah, yang dijadikan sebagai markas dan juga sebagai tempat untuk menyalurkan hobinya membuat senjata, seperti panah, golok dan senjata lainnya. Rambo juga sering menghabiskan waktu dengan menunggang kuda dengan Gabriela, yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Did you like it? Yeah, I wanted to be a soldier. Di malam harinya, Gabriela memberitahu Rambo bahwa temannya yang bernama Giselle telah menemukan alamat tempat tinggal ayahnya di Meksiko. Namun sayangnya Rambo tidak senang mendengar hal itu, karena ayah Gabriela diketahui telah mencampakkan ibunya, dan meninggalkan Gabriela sejak masih kecil, hingga ibunya meninggal karena kanker. Gabriela bersikeras ingin menemui ayahnya, untuk mengetahui alasan sang ayah meninggalkan ibunya dan dirinya. Tapi di sini Rambo tetap tidak ingin Gabriela bertemu dengan ayahnya, dan meminta Gabriela untuk lebih dewasa. You can't just protect me forever. I can't control what's out there, Gabrielle. I care for you like a daughter. Grow up a little bit. Keesokan harinya Gabriela dan Maria bertengkar hebat, karena Gabriela memutuskan untuk tetap pergi ke Meksiko menemui sang ayah. Rambo yang mendengar pertengkaran itu kemudian menemui mereka, dan mengingatkan Gabriela tentang janji Gabriela semalam. Namun di sini Gabriela menegaskan, bahwa ia hanya mau mendengar jawaban dari sang ayah. Maria yang sangat mengetahui sifat buruk ayahnya Gabriela, tentu saja ia marah dan dengan tegas melarang Gabriela untuk pergi, serta memberitahukan, bahwa Rambo pernah mengusir ayah Gabriela dari rumah sakit karena memukul ibu Gabriela yang tengah sakit kanker. Maria meyakini, kalau ayah Gabriela tidak akan pernah jadi ayah yang baik untuk Gabriela. No quiero que veas ese hombroso. Por favor. ¡Ya! Okay. You're right. I won't go. Setelah emosi mereda, akhirnya Gabriela minta izin keluar, untuk pergi menemui teman dekatnya. Uncle John! Sorry about everything earlier. That's okay.
Di tengah perjalanan, Gabriela terus memikirkan tentang ayahnya. Hingga pada akhirnya, ia langsung memutar balik mobilnya, dan memutuskan untuk pergi ke Meksiko secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Rembo dan Maria. Setibanya Gabriela di Meksiko, dia kemudian menemui Giselle di rumahnya. Saat mereka mengobrol, Giselle tampak mengincar gelang emas milik Gabriela. Namun di sini Gabriela yang sangat polos, tidak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada temannya tersebut. I actually believed you there for a second. No. You think I'm some fucking charity case? Okay. Sementara itu, Rembo di peternakannya mulai merasa curiga, karena hingga sore hari Gabriela belum juga pulang ke rumah. Di malam harinya, Gabriela ditemani Giselle tiba di tujuan mereka. Gabriela kemudian bergegas pergi menemui ayahnya, yang tinggal di sebuah apartemen. Saat bertemu sang ayah, Gabriela langsung menanyakan tentang alasan sang ayah, yang telah tega meninggalkan dirinya serta ibunya. Namun di sini Gabriela yang masih polos, harus mendengar jawaban pahit dari sang ayah, yang dimana sang ayah mengatakan, kalau dirinya sudah tidak memerlukan Gabriela dan juga ibunya. Who I never wanted. You don't need to come back. Mengetahui kenyataan pahit dari sang ayah, Gabriela yang sangat sedih kemudian memutuskan untuk pulang. Namun Giselle melarangnya, karena sudah larut malam. Giselle yang merupakan bocah begajulan, lalu mengajak Gabriela ke sebuah klub malam, untuk sejenak menghilangkan kesedihan Gabriela. Di sana Gabriela dihampiri oleh seorang pria bernama Flaco. Flaco terus memaksa Gabriela untuk mengobrol, dan kemudian secara diam-diam pria itu melarutkan obat bius ke minuman Gabriela. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan Hugo Martinez, pemimpin dari sindikat prostitusi di Meksiko. Dia kemudian ditemui oleh rekan bisnisnya yang bernama Don Miguel, untuk membicarakan tentang perkembangan bisnis prostitusinya. Dalam mengelola bisnis prostitusinya, Hugo dibantu oleh adik kandungnya yang bernama Victor Martinez. Di waktu yang sama, dengan keadaan panik, Maria memberitahu Rembo, kalau Gabriela pergi ke Meksiko menemui ayahnya, dan hingga kini dia belum pulang ke rumah. Maria mendapatkan kabar ini dari Giselle yang menelponnya. Mendengar kabar itu, dengan penuh emosi Rembo langsung bergegas menuju Meksiko. Down there, they don't do shit. Gabriela dan beberapa wanita lain yang diculik, akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Di sini Victor mengancam akan membunuh mereka, jika mereka mencoba untuk kabur dari sana. Sementara itu, setibanya di Meksiko, Rembo langsung pergi menemui ayah Gabriela, dan menanyakan keberadaan Gabriela. Namun tentu saja, ayahnya tidak tahu menahu tentang keberadaan Gabriela. Setelah itu Rembo menemui Giselle di rumahnya. Di sini Giselle mengatakan, kalau dirinya dan Gabriela terpisah saat di klub malam, dan ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Gabriela sekarang. Namun kebohongan Giselle terbongkar, saat Rembo melihat gelang emas milik Gabriela di tangannya. Dengan penuh emosi Rembo kemudian mengancam akan membantainya, jika Giselle tidak segera mengantarnya ke klub malam itu, dan memberitahu siapa pelakunya. I'm gonna hurt you real bad. Let's go. Setibanya di klub malam, Giselle langsung menunjukkan pria yang terakhir berbicara dengan Gabriela, dan kemudian Rembo menyuruh Giselle untuk pergi. Rembo menunggu waktu yang tepat untuk menemui Flaco. Tidak lama kemudian, Flaco beranjak dari tempat duduknya, dan berjalan menuju pintu keluar bersama teman wanitanya. Seorang wanita misterius yang melihat Rembo mengintai pelaku, juga ikut keluar membuntuti mereka. Saat di parkiran, ternyata Flaco ingin bersetubuh dengan wanita yang dibawanya. Dan di saat itu juga, Rembo datang dan langsung menyerangnya. Dengan penuh emosi Rembo menusuk dan mematahkan tulang tenggorokan pria itu, serta menanyakan keberadaan Gabriela. Sementara wanita misterius itu terus memperhatikan, serta mengikuti Rembo dari jarak jauh. Start telling me where she is or I'll put this stop. Okay. Pelaku kemudian mengantar Rembo untuk pergi menuju tempat di mana Gabriela disekap. Di saat yang sama, Gabriela bersama wanita lainnya sedang diberi pengarahan oleh seniornya. Ia mengatakan, mereka harus melayani sebanyak 40-50 pria siang dan malam, dan jangan coba-coba berani untuk kabur. Sesampainya di lokasi tujuan, Rembo langsung menghajar orang itu hingga pingsan, dan setelah mengetahui sasarannya, Rembo bergerak naik menuju ke tempat target sasaran. Tidak lama kemudian, Hugo dan anak buahnya pun juga datang ke sana. Di saat yang sama, Victor memberi hadiah kepada para oknum polisi korup untuk mencicipi para gadis di sana, termasuk Gabriela. Namun sayangnya pengintaian Rembo ketahuan oleh anak buah Victor, sehingga mereka langsung bergerak membuntuti Rembo, serta menutup semua akses jalan keluar, dan jalan satu-satunya mengarah ke tempat di mana Martinez bersaudara menunggu.
Sementara dari kejauhan, wanita misterius itu juga berada di sana, sambil mengintai mereka dari dalam mobil. Rambo kemudian digeledah, senjata hingga dompetnya diambil untuk diperiksa. ¿Andas perdido, viejito? ¿Qué haces aquí? Si te descoso el hocico con este cuchillo. Vito. Esta puta es de nuestro... ¿Qué es de ti esta? Saat keadaan mulai aman, wanita misterius itu langsung menolong Rambo dan membawa Rambo ke rumahnya. Victor kemudian mendatangi Gabriela dan menunjukkan KTP Rambo, dan setelah itu menyuntikkan narkoba ke tubuh Gabriela, serta melukai pipi Gabriela seperti yang dilakukan kepada Rambo sebelumnya. Keesokan harinya, Rambo yang masih tidak sadarkan diri, ia mendapat perawatan oleh dokter di rumah wanita itu. Singkat cerita, setelah 4 hari tak sadarkan diri, Rambo yang sudah siuman langsung bertanya tentang siapa sebenarnya wanita misterius itu. Ia bernama Carmen Delgado, yang bekerja sebagai jurnalis independen. Di sini Carmen mengatakan kalau dirinya sudah lama menyelidiki Martinez bersaudara, karena adiknya juga menjadi korban kejahatan mereka, yang dimana adiknya diculik dan ditemukan tewas karena overdosis narkoba 3 tahun lalu. Rambo lalu meminta bantuan Carmen untuk diberitahukan di mana tempat dia bisa menemukan Gabriela. Setelah mendapatkan informasi dari Carmen, Rambo kemudian mendatangi sebuah tempat prostitusi di mana Gabriela berada, dan berpura-pura menjadi pelanggan di sana. Setelah membantai para penjaga di sana, akhirnya Rambo berhasil menemukan keberadaan Gabriela, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dan sudah dalam keadaan overdosis, akibat pengaruh narkoba yang terus disuntikkan ke tubuhnya. Rambo kemudian langsung membawa Gabriela kembali pulang ke Arizona. Di perjalanan Rambo mengembalikan gelang milik Gabriela, serta memberitahukannya bahwa selama 10 tahun Rambo membesarkan Gabriela, itu merupakan hal terbaik di dalam hidupnya. Rambo sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Gabriela, karena memberinya harapan selama 10 tahun. Gabriela yang mendengar itu, dengan sisa tenaganya ia meminta maaf kepada Rambo, dan kemudian ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sesampainya di rumah, Maria yang melihat kedatangan Rambo, ia langsung ingin menemui cucunya. Namun di sini Rambo melarangnya serta memberitahukan bahwa Gabriela sudah tiada. Setelah menguburkan jasad Gabriela, Rambo meminta Maria untuk pergi meninggalkannya dan tinggal bersama saudarinya. Bukan maksud untuk mengusir, namun karena Rambo memiliki rencananya sendiri untuk balas dendam kepada Martinez bersaudara. Tanpa banyak bicara, Rambo pun langsung memulai rencananya, mulai dari merakit bom berdaya ledak tinggi, membuat parit dan mengisinya dengan bensin, hingga menanam ranjau darat. Rambo juga memasang beberapa bom di terowongan, serta memasang jebakan-jebakan mematikan di sana. Tak lupa juga, Rambo menyiapkan beberapa senjata andalannya di titik yang berbeda, serta kembali mengasah golok kesayangannya, dan juga anak panahnya. Yang terakhir Rambo kembali mengasah kemampuan memanahnya, dengan menembak beberapa target dari jarak jauh. Kemudian di malam harinya, Rambo kembali ke Meksiko untuk menemui Carmen dan memberitahunya kalau dirinya akan balas dendam dengan mendatangkan kematian yang paling menyakitkan kepada Martinez bersaudara, dan target pertama Rambo adalah Victor. Maka dari itu Rambo meminta Carmen untuk memberitahukannya alamat tempat tinggal Victor. Di tengah sunyinya malam, sang veteran perang mendatangi kediaman Victor, dan mulai melakukan aksi balas dendamnya. Setelah berhasil membantai Victor, di perjalanan pulang Rambo membuang kepala Victor di tengah jalan. Sementara itu, Hugo datang ke rumah Victor, dan menemukan jasad adiknya dengan kondisi tewas mengenaskan. Di sana Rambo meninggalkan jejak identitas, yang mengundang Hugo untuk mendatangi Rambo di Arizona. Mengetahui hal itu, Hugo pun langsung mengumpulkan pasukannya dengan senjata lengkap,
dan dengan kekuatan penuh, dia dan pasukannya bergerak menuju Arizona untuk memenuhi undangan Rambo. Keesokan paginya, mereka pun tiba di peternakan Rambo dan langsung menyebar ke beberapa tempat di sana. Rambo yang mengetahui kedatangan mereka, sudah sangat siap menyambut mereka, serta akan membantai mereka satu persatu dengan cara yang paling kejam. Mengetahui Rambo ada di dalam terowongan, Hugo dan para bawahannya pun langsung masuk ke dalam, serta mengepung terowongan tersebut. Sementara Rambo dan juga jebakannya, sudah siap untuk menyambut mereka di sana. Órale pues. ¡Cerro, carita! ¡Confían! Singkat cerita, Rambo berhasil membantai semua anak buah Hugo, dan sengaja menyisakan Hugo seorang diri, serta memberitahukannya, bahwa dia akan merasakan amarah dan kebenciannya dengan cara mencabut jantungnya. Rambo kemudian meledakkan terowongan dan menyuruh Hugo mengikuti cahaya lampu, agar Hugo bisa keluar dari terowongan. Setelah berhasil selamat dari ledakan, kemudian Hugo bergerak untuk mencari Rambo. Namun dengan cepat beberapa anak panah langsung menancap di tubuh Hugo, dan kemudian dengan rasa amarahnya, Rambo mendatangi Hugo, sambil menyiapkan sebilah pisau di tangannya. Sementara Hugo yang tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya hanya bisa ketakutan, sambil melihat kemarahan Rambo di sana. Tanpa belas kasihan, Rambo kemudian menusuk serta merobek dada Hugo, dan juga mencabut jantungnya. Setelah berhasil membantai semua musuhnya dengan cara yang paling sadis, Rambo lalu pergi menuju teras rumahnya, dan duduk santai di sana. Film ini pun ditutup, dengan sebuah pesan singkat dari Rambo. Aku hidup dalam dunia kematian, aku berusaha pulang ke rumah, tapi aku tak pernah sampai. Sebagian pikiran dan jiwaku tersesat dalam perjalanan, tapi hatiku masih ada di sini, di tempat aku dilahirkan, tempat aku bertahan sampai akhir. Satu-satunya keluarga yang kukenal, satu-satunya rumah yang kukenal, dan segala yang kusayangi kini telah hilang. Tapi aku akan terus bertempur, agar kenangan mereka tetap hidup selamanya. Dan film pun tamat.